Hai, halo, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Nah, kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara membuat normal map untuk karakter kita atau objek yang kita buat di software Blender. Nah, di tutorial sebelumnya saya sudah tunjukkan cara membuat atau cara sculpting dasar ya. Tutorialnya namanya Blender 2.8 Basic Sculpting. Silahkan cek dulu tutorial itu sebelum masuk ke sini, karena di sana saya ajarkan bagaimana cara melakukan sculpting mulai dari dasar. Dan di sini saya hanya akan ajarkan tentang bagaimana cara membuat normal map saja. Nah, normal map itu adalah sebuah fasilitas yang memungkinkan kita untuk memindahkan efek high poly ke objek low poly. Seperti misalnya di sini, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah objek low poly, dan kalau kita lihat dalam posisi seperti ini, kita melihat di sini ada semacam lipatan-lipatan baju. Di sini ada juga kantong begitu ya, dan ya detail-detail yang lain ini yang sebetulnya ini dibuat dengan menggunakan normal map. Jadi ini tidak di dalam objeknya terlihat di sini ya biasa saja, datar ya, tapi saat kita berinteraksi juga dengan sumber cahaya, nah misalnya kita buat sumber cahaya juga, dia akan berinteraksi dengan sumber cahaya, jadi bayangannya juga akan real ya, seperti halnya ini adalah sebuah objek high poly. Oke, itu yang dimaksud dengan normal map. Mungkin lebih detailnya teman-teman silahkan Google saja deh. Ya, oke, langsung saja kita akan langsung praktek di software Blendernya. Di sini saya menggunakan software Blender versi 2.8 beta. Link download softwarenya ada di bawah atau di deskripsi video ini. Kemudian ada satu hal lagi yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu kita harus menyalakan di dalam input preferences ya, input. Di sini ada emulate 3 button mouse, ini harus dinyalakan kalau teman-teman menggunakan mouse pen atau Wacom. Nah, itu sebenarnya sudah saya terangkan di video yang sebelumnya. Langsung saja, saya akan membuat objek ini 2 buah ya. Yang pertama ini kita beri nama saja low. Ini hanya untuk membedakan ya, ini yang low poly. Dan kita duplikat satu lagi, Shift D, klik kanan, kita beri nama ini adalah high. Dan kedua-duanya harus diletakkan di tempat yang sama ya, tidak boleh bergeser seperti ini, harus di tempat yang sama. Nah, kita akan fokus ke yang high dulu. Nah, yang high ini akan kita buat dia menjadi ada semacam goresan-goresan gitu ya. Kita akan berikan modifikasi dengan multi resolution. Kita klik simple dan kita tambahkan subdivide mungkin menjadi 8. Iya, atau 7 begitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam sculpt mode. Kita akan melakukan sculpting di sini, sederhana saja. Dan untuk melihat seberapa detail objek kita lihat di dalam overlays, kita klik wireframe. Nah, ini dia. Wow, detail banget ya. Nah, kita matikan lagi dan kita akan langsung mulai untuk sculptingnya. Dan saya juga matikan di dalam simetri, jadi supaya tidak ada efek simetrisnya. Saya akan gunakan draw saja, ini draw sambil tekan Ctrl. Kita akan membuat di sini ada beberapa goresan-goresan sederhana seperti ini, tidak usah terlalu banyak. Oke, cukup saya rasa. Nah, berikutnya kita kembalikan lagi ke objek mode. Kemudian ini yang high ya, yang high poly. Kemudian kita akan fokus ke yang low poly sekarang. Nah, yang low poly ini kita pastikan dia sudah memiliki material, tentu saja, karena ini adalah objek yang pertama ya. Sudah punya material. Kemudian kita akan lihat di dalam shading. Nah, di sini kita perlu menambahkan satu buah node lagi, yaitu node image texture. Ini dia, kita letakkan di sini. Dan di dalam kita akan bagi dua ya layarnya, kita bagi dua layarnya. Satunya kita gunakan sebagai UV editing karena kita akan melakukan unwrap. Kita masuk ke dalam edit mode dan kita klik U, Smart UV Project. Oke. Nah, ini sudah di unwrap seperti ini. Kalau teman-teman membuat karakter tentu saja juga harus di unwrap, tapi harus yang bagus unwrapnya ya. Nah, sekarang setelah di unwrap, kita akan membuat satu buah image baru, image texture ya. Klik new, kita beri nama misalnya ini normal. Saya buat L-nya 3 kali ya supaya beda. Kemudian ukurannya boleh bebas dan warnanya juga boleh bebas. Klik OK. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan pemindahan. Ya, kita kembalikan ke objek mode dan kembali kita nyalakan yang high-nya. Kemudian kita akan menggunakan render engine cycles, karena memang di EV tidak ada untuk bake-nya, hanya ada di cycles. Nah, setelah kita ganti menjadi cycles, di paling bawah sendiri di sini ada bake. Kemudian kita ganti tipenya menjadi normal. Kemudian di sini ada selected to active, artinya yang diseleksi terakhir adalah yang akan dipindahkan teksturnya.
Nah, kita akan memilih yang pertama adalah yang high dulu di sini di dalam scene collection ini atau di layer. Yang high dulu, kemudian tahan shift dan kita klik yang low. Berarti yang low yang terakhir kita seleksi. Dan setelah kita pilih ini, kita pilih yang selected to active. Kemudian kita isi untuk ray distance-nya mungkin 0.3 ya. Ray distance ini maksudnya adalah dia akan diperbesar sedikit dari objek aslinya ini untuk mengambil normalnya ya. Jadi dia akan dibesarkan 0,3 meter keluar dari objeknya ini, atau kita juga bisa menggunakan cage atau kurungan ya untuk membuat ini dia ray distance-nya. Tapi di sini saya hanya menggunakan yang ray distance saja, kita tambahkan sedikit. Oke, setelah itu kita langsung saja klik bake dan oh ya, di sini tidak ada slot yang aktif. Ini artinya kita harus seleksi dulu. Ini dia image yang ini, dan di sini kita harus pilih yang normal yang double L-nya 3 kali tadi. Ini harus diaktifkan, harus dipilih di sini. Kemudian baru kita klik bake. Nah, di sini sudah ada terlihat prosesnya. Dan ya, sudah selesai. Ini dia hasilnya seperti ini. Jangan lupa ini harus disimpan dulu karena di sini ada gambar bintang yang artinya ini belum disimpan. Jadi kita klik image, save as, dan kita simpan saja di desktop. Kita beri nama normal L-nya 3 tadi, klik save. Selesai. Jadi proses bake hanya seperti itu. Sekarang kita akan matikan yang high. Kita akan fokus ke yang low saja. Ini kita akan gabungkan. Klik kanan, join area, ini ke kiri. Ya, oke. Sekarang kita nyalakan yang ini, developer loop. Dan di dalam shading kita harus hubungkan ini ke normal. Tapi sebelumnya saya akan tambahkan satu buah node lagi, yaitu normal map. Ini dia normal map. Ini dihubungkan ke normal dan ini di color ke color. Oke, selesai. Kita lihat di dalam layout. Nah, ini dia. Jadi ini adalah objek yang low ya, yang high kita sudah sembunyikan. Kalau di dalam low object, kita lihat di sini sudah ada goresan-goresan seperti halnya tadi di high poly-nya. Kita bisa lihat di dalam render display. Nah, seperti ini ya. Hasil bayangannya pun dia akan sesuai dengan lekukan objeknya. Ini juga berlaku tidak hanya di cycles tapi juga bisa di EV. Jadi kalau kita switch ke EV, ya mungkin tidak terlihat pertama ya, tapi coba kita klik di sini dan kita kembali lagi. Atau mungkin di dalam shading kita perlu lepaskan dulu ini dan kemudian di-plug lagi. Oke, nah itu sudah terlihat. Tidak masalah ya, jadi kita bisa gunakan untuk cycles maupun untuk EV. Nah itu tadi cara yang sederhananya seperti itu, tapi coba kita akan lihat di dalam kasus karakter ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung aplikasikan ke karakter yang sudah ada ya. Jadi ini saya akan coba aplikasikan ke karakter yang ini. Teman-teman juga bisa download objek-objeknya ini di link yang ada di deskripsi. Di sini ada dua, yaitu high dan juga ada low. Nah, ini dia yang high-nya seperti ini. Di sini sudah ada goresan di wajahnya ini ya. Sini. Dan yang low-nya tentu saja dia masih polos, tidak ada goresan. Nah, kita cek dulu yang di low-nya ini, apakah sudah memiliki material. Oke, sudah ada namanya karakter. Kemudian di dalam shading-nya di sini sudah ada ini. Ya, ini saya lepas dulu. Ini saya anggap saja ini kosong ya, tidak ada teksturnya. Kemudian di dalam UV editing ini sudah di unwrap dan kita klik new, kita beri nama ini normal. Normal ya, L-nya 1 saja, klik OK. Kemudian di dalam shading tadi ini juga harus dikasih yang normal, jangan lupa. Kemudian kita akan langsung mulai proses untuk memindahkan ya. Kita kembali nyalakan untuk yang high-nya. Yang kita seleksi pertama adalah yang high, yang kedua adalah yang low, tahan shift ya. Kemudian kita cek di dalam render engine-nya adalah cycles. Kita klik di dalam tipenya adalah normal, kemudian selected to active. Mungkin ray distance-nya 0.3 seperti tadi ya, kita coba saja. Kemudian kita akan langsung klik bake. Nah, ini proses bake-nya sudah mulai, kita tunggu sebentar. Ya, sudah selesai. Kita cek di dalam UV editing. Oke, ini sudah ada di sini, sudah ada hasilnya. Kita simpan image, save as, langsung saja save. Dan di dalam shading ini kita pasang ke color dan kita sembunyikan yang high. Oke, sekarang kita fokus ke yang low. Kita lihat di dalam render. Nah, ini dia hasilnya yang low ya. Jadi hasilnya sudah seperti ini.
teman-teman bisa lihat ini sudah sama dengan yang high. Kita juga bisa lihat di dalam EV. Oke, kalau belum terlihat di sini kita sama seperti tadi, lepas dulu, kemudian dipasang lagi. Oke, sekarang sudah ada di sini hasilnya. Oke, demikian tutorial cara membuat normal map di software Blender 2.8. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa mampir ke website saya dodianimation.com dan juga subscribe YouTube channel saya. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.